Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku semua? Sehat ya? Tetap semangat. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 3, muatan pelajaran IPS, kelas 5. Persebaran sumber daya alam di Indonesia yang akan kita tuangkan ke dalam peta Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia yang pertama yaitu persebaran hasil tambang. Di peta, hasil tambang dituliskan dengan simbol-simbol tertentu seperti emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, dan lainnya. Diperhatikan baik-baik dalam peta. Masing-masing simbolnya itu berbeda. Yang kedua yaitu persebaran hasil bumi dan laut seperti mutiara, udang, ikan tuna, rumput laut, minyak kayu putih, dan lainnya. Di sini juga dituliskan simbol-simbol dari hasil bumi dan laut tersebut. Perhatikan buku kalian. Hasil bumi dan laut Indonesia. Dilihat di video. Di Pulau Sumatera di situ tertera hasil-hasil buminya. Di Pulau Kalimantan juga dituliskan hasil-hasil buminya. Begitupun di Pulau Sulawesi, Maluku, Papua atau Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali, dan Pulau Jawa. Simbol-simbol tersebut kemudian dituliskan di pojok peta tersebut sebagai keterangan dari gambar-gambar yang ada di dalam peta. Luasnya daerah Indonesia dapat dilihat dari peta. Peta merupakan gambaran atau lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Pada peta biasanya skala tertentu. Peta mempermudah mengetahui letak suatu tempat, jarak ketinggian tempat,
penyebaran sumber daya alam, dan pembagian waktu. Pembagian waktu di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat atau disingkat dengan WIB. Yang kedua, waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau WIT. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta. Yang pertama, menentukan daerah yang akan dibuat peta. Yang kedua, kenampakan wilayah meliputi kenampakan buatan seperti sekolah, jembatan, pasar, ruko-ruko, ataupun rumah penduduk. Kenampakan alami seperti hutan, sungai, danau, pegunungan, laut, pantai, dan lain-lain. 3. Membuat peta dasar, artinya peta yang belum diberi simbol. Yang keempat, mencari data wilayah. Yang kelima, membuat dan meletakkan simbol-simbol pada peta seperti tadi, simbol barang tambang atau simbol barang alam. Yang keenam, membuat legenda. Peta Indonesia terkait kondisi alam. Kekayaan Indonesia dapat tertuang dalam bentuk peta kekayaan sumber daya alam. Dalam peta tersebut terdapat hasil alam dari setiap wilayah tertentu di Indonesia. Tentunya dengan simbol-simbol tertentu ya. Bentang alam di Indonesia. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Ragam kenampakan meliputi kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, ini adalah contoh kenampakan buatan. Dan ini adalah contoh kenampakan alam. Kenampakan alam contohnya seperti pantai, pegunungan, laut, hutan bakau, hutan hujan tropis, sabana, danau, dan lain-lain. Kenampakan buatan contohnya yaitu seperti Waduk Jatiluhur. Kenampakan alam daratan dan lautan di Indonesia. Simak video berikut ya. Yang pertama, gunung atau pegunungan. Selanjutnya, bukit atau perbukitan. Selanjutnya, dataran tinggi. Lalu, dataran rendah.
kemudian tanjung atau semenanjung. Teluk, laut, danau, sungai, dan ada juga selat. Semoga kita semua dapat menjaga dan menggunakan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.